Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyadah Rusada, NIM 1120067 dari kelas HKIP. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang peradilan pada masa Rasulullah hingga peradilan pada masa Turki Utsmani, guna untuk mengikuti ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah MSI yang bertemakan dengan Yang Muda Bicara Sejarah. Peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah, penetapan hukum berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari masa Rasulullah. Masa ini dibagi menjadi dua fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun masa kerasulan sampai Nabi melakukan hijrah. Pada masa ini, umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya sangat lemah. Masa ini lebih fokus pada penanaman akidah dan tauhidnya, dan belum ada kesempatan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum yang aktual, tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Fase yang kedua yaitu fase Madaniyah, berlangsung dari Nabi hijrah hingga Nabi wafat. Pada masa ini Islam sudah kuat, sehingga pada masa ini perlu tasyri'i dan pembentukan perundang-undangan dan disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan kepidanaan. Surat Madaniyah banyak memuat hukum. Adapun peran Rasulullah dikaruniai sifat maksum, yaitu terjaga dari dosa dan maksiat, dan sangat terjaga oleh Allah. Peran Rasulullah ada 3. Yang pertama, legislatif, yaitu sultah tasri'iyah. Yang kedua, eksekutif, sultah tanfidiyah. Yang ketiga, yudikatif, sultah kodaiyah. Kewenangan peradilan yaitu otoritas yuridiksi hanya dimiliki oleh Rasulullah, yang berkaitan dalam surat An-Nisa ayat 65. Sumber pedoman yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasul. Proses pengadilannya seperti berlangsungnya sangat sederhana, seperti fatwa dan tanya jawab. Terkesan tidak formal, namun rukun al-qada terpenuhi. Tidak ada peninjauan kembali, dan pengawasan dilakukan Rasulullah dengan wahyu Allah. Adapun hakim yang diangkat Rasulullah, yang pertama Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib, yang kedua Attab bin Asid, yang ketiga Mu'adz bin Jabal, dan yang keempat gaji hakim disesuaikan dengan masa Rasulullah. Yang kedua yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin berproses peradilannya sangat sederhana, yaitu dengan tanya jawab atau fatwa yang bertepatan di tempat hakim dan di masjid, dan belum dikenal khatib atau panitera yang mendampingi ahli untuk mencatat berita acara atau pembukuan siap perkara yang diselesaikan. Belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga masa Utsmani. Nilai positifnya yaitu peradilan sejarah, cepat, dan biaya ringan.
Kesejarahan Qadhi dirintis oleh Abu Bakar dan gajinya itu dari Baitul Mal supaya Syed al-Syariah itu menutup kezaliman yang dilakukan hakim. Umar melarang hakim menerima bingkisan apapun dari orang yang berperkara. Umar merintis rumah tahanan pertama di rumah Sofwan ibnu Umayyah yang dibeli seharga 400 dirham. Rutan kemudian diperluas ke Basrah dan Kufah. Manfaat penjara yaitu seperti shock terapi, efek jerah, pembinaan mental. Perkembangan peradilan pada masa Umar bin Khattab sangat bagus dibanding peradilan pada masa dua khalifah terakhir. Pada masa kedua khalifah terakhir tidak banyak memberi perhatian secara khusus dalam bidang peradilan karena pada masa pemerintahan relatif pendek, sementara energi banyak terkuras oleh persoalan domestik. Satu politik memanas dipicu oleh persoalan internal umat Islam sehingga banyak pemberontakan dan peperangan. Yang ketiga yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berlangsung kurang lebih 90 tahun. Dinasti ini dimulai dari masa pemerintahan Muawiyah pada tahun 41 Hijriah hingga masa Marwah kedua pada tahun 132 Hijriah. Adapun ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas ijma'nya. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa sendiri. Pada dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah. Pada saat Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarga, dan para pejabat yang berada di bawah kekuasaannya. Bahkan terhadap hewan sekalipun. Pembaruan yang paling menonjol dalam sistem peradilan adalah mengefektifkan peradilan al-muzalim yang sebelumnya tidak mampu mengadili para penjahat sehingga banyak terjadi kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan dan membuat rakyat menderita. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi 3. 1. Al-Qadha. Al-Qadha merupakan tugas hakim yang dalam menyelesaikan perkara-perkara berhubungan dengan agama. Yang kedua, Al-Muhtasib, kepala hizbah dalam menyelesaikan perkara umum dan soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Dan yang ketiga ada Al-Nadar fi al-Mazalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya, yaitu Al-Qadha dan Al-Hizbah. Lembaga ini juga mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Pengadilan ini berlangsung di bawah pimpinan khalifah. Dan hakim pada masa Bani Umayyah yaitu
Usaid bin Budair, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir Salim bin Atas. Yang keempat yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada Khalifah Bani Abbasiyah berkembang sangat pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Khalifah ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menunjukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, Beliau berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Dengan jatuhnya negeri Syria pada peperangan pasukan Abbas melawan pasukan Marwan bin Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dan dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pergantian struktur sosial dan ideologinya. Masa dinasti kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri dalam menangani perkara. Masing-masing hakim tidak terpengaruh pada sikap atau kebijakan politik penguasa negara, mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman yang terjadi ketika masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ada beberapa perubahan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah terdapat perubahannya, seperti dibentuknya Qadhi al-Fudal sebagai mahkamah agung wilayah hizbah, lalu pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah, luasnya wewenang hakim, penyebaran hakim beberapa di wilayah. Masalah dalam penyelenggaraan peradilan yaitu ada dua. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, beliau membebaskan para tahanan kecuali yang ditahan karena undang-undang. Ia juga mengembalikan harta-harta kepada pemiliknya yang dirampas oleh ayahnya dan membatalkan pungutan pajak. Pada masa ini juga beliaulah mengadili pengaduan penghentian pembunuhan, memberi jaminan kepada pihak yang bimbang dan takut, dan membela pihak yang teraniaya. Kemudian masa pemerintahan Al-Ma'mun, yaitu menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai mazhab yang dianut secara resmi oleh negara. Dengan adanya hal ini, berbagai masalah pun mulai muncul. Di antaranya yaitu kaum Mu'tazilah yang mulai menyebar ajaran-ajaran secara paksa. Permasalahan ini tidak terhenti di sini saja. Masalah ini berlanjut pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, di mana telah banyak orang yang telah menjadi korban kebijakan ini, baik dibunuh maupun dipenjara. Oke, yang terakhir yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani berlangsung pada tahun 1299 sampai 1924. Lahirnya Turki Utsmani karena tekanan bangsa Mongol oleh Ortogol bin Sulaiman Shah. Ini mendirikan gerakan Anatolia yang bersekutu dengan kekuasaan Saljuk Rum, Sultan Andalusia II, untuk menaklukkan Bizantium. Kerajaan paling lama yaitu 6 abad, yaitu Kerajaan Utsmani atau disebut juga Autonom Empire.
Turki Utsmani ini mempunyai wilayah 3 benua. Yang pertama Asia, Eropa, dan Afrika. Awalnya Turki Utsmani itu tidak menganut salah satu mazhab. Kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsman I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematisasi sempurna. Lalu pada peradilan Islamnya yaitu terobosan dimulai oleh Sulaiman I pada upaya kodifikasi dan legislasi. Seiring meluasnya wilayah ke Eropa, Sulaiman Al-Qani mempunyai perundangannya menjadi perundangan generasi sesudahnya. Terus Tanzimat atau bahasa Turkinya regulasi. Periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang dijiplak dari Eropa Barat. Terus kemudian kodifikasi hukum perdata. Menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi. Lalu penyusunan satu pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Adaliyah. Lalu mengkompilasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda, mengadopsi perundangan modern yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu kendala kodifikasi yang bersumber tasyri' Islam. Ada kekhawatiran dari mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyri'i atau Al-Quran hadis. Lalu kebebasan beristihad. Jika hasil ijtihad telah dikodifikasikan, berarti tidak ada lagi menerima ijtihad lain atau anggapan pembaruan hukum mengikuti perkembangan zaman. Lalu ada latar belakang munculnya Tanzimat, yaitu Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani mengayomi kaum Zimi berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Lalu pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Yang terakhir, munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupa membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Sekian, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pembahasan atau tuturan saya tentang masa-masa peradilan ini kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.